Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya, dengan cara like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton! Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar materi kaidah pencacahan bagian keempat. Untuk video kaidah pencacahan bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga, teman-teman bisa klik linknya di deskripsi ya. Pada video bagian keempat ini, kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Langsung saja kita simak pembahasannya ya. Permutasi adalah aturan penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Misalkan kita punya AB dianggap sesuatu yang berbeda dengan BA, maka itu adalah suatu kasus permutasi. Banyak permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dinotasikan dengan simbol seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Banyak permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R difaktorialkan. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasan soalnya ya. Dari 6 finalis suatu lomba Olimpiade Matematika, akan diambil 3 orang pemenang sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapakah banyaknya susunan pemenang yang mungkin terjadi? Baik, kita amati terlebih dahulu soal ini. Misalkan, 6 finalis lomba tersebut adalah A, B, C, D, E, dan F. Kemudian, misalkan yang terpilih sebagai juara 1 adalah A, juara 2 adalah B, dan juara ketiga adalah C. Ini adalah sesuatu yang berbeda ketika yang terpilih adalah juara pertama A, juara kedua adalah C, juara ketiga adalah B. Artinya, soal ini dapat kita kerjakan menggunakan aturan permutasi. Dalam soal ini terdapat 6 finalis dan diambil 3 orang sebagai juara 1, 2, dan 3. Artinya, soal ini dapat kita kerjakan dengan permutasi 3 unsur dari 6 unsur yang tersedia. Kita ingat kembali bahwa permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R difaktorialkan. Artinya, permutasi 3 unsur dari 6 unsur yang tersedia dapat kita kerjakan dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 3 difaktorialkan. 6 kurangi 3 difaktorialkan hasilnya adalah 3 faktorial ya teman-teman. Sedangkan 6 faktorial bisa kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Selanjutnya 3 faktorialnya kita coret ya. Sehingga yang tersisa adalah 6 kali 5 kali 4. Dan hasilnya adalah 120. Sehingga banyaknya susunan pemenang yang mungkin terjadi adalah 120 susunan. Dari 8 orang calon pengurus akan dibentuk susunan pengurus RT yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyak susunan pengurus RT yang mungkin terjadi? Misalkan nih, dari 8 orang calon pengurus adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian, misalkan yang terpilih sebagai ketua adalah A, yang terpilih sebagai sekretaris adalah B, dan yang terpilih sebagai bendahara adalah C. Hal ini akan berbeda ketika yang terpilih sebagai ketua adalah B, yang terpilih sebagai sekretaris adalah A, dan yang terpilih sebagai bendahara adalah C. Artinya, soal ini masuk dalam kasus permutasi. Dari soal ini, terdapat 8 orang calon pengurus, dan akan dipilih 3 orang pengurus RT, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi, soal ini dapat ditulis dengan permutasi 3 unsur dari 8 unsur yang tersedia. Kita ingat kembali bahwa permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R difaktorialkan. Artinya, permutasi 3 dari 8 adalah 8 faktorial kita bagi dengan 8
dikurangi dengan 3 faktorial. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, 8 dikurangi dengan 3 difaktorialkan, hasilnya adalah 5 faktorial. 8 faktorial bisa kita jabarkan menjadi 8 dikalikan dengan 7, dikalikan dengan 6, dikalikan dengan 5 faktorial. Bisa kita coret nih. 8 dikalikan dengan 7, dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 516. Artinya, banyaknya susunan pengurus RT yang mungkin terjadi adalah 516 susunan. Bisa dipahami ya teman-teman? Kombinasi adalah aturan penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Misalkan nih, kita punya AB, itu dianggap sesuatu yang sama dengan BA. Banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dinotasikan dengan simbol seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan N dikurangi R difaktorialkan. Supaya lebih jelas, kita bahas soalnya ya teman-teman. Dari 10 pemain bola voli, akan dipilih 6 pemain inti untuk mengikuti suatu pertandingan bola voli tingkat provinsi. Berapakah banyaknya susunan pemain yang mungkin terjadi? Misalkan, 10 pemain bola voli yang ada adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Kemudian, misalkan 6 pemain inti yang terpilih adalah A, B, C, D, E, dan F. Hal ini akan sama ketika yang terpilih adalah B, A, C, D, E, dan F. Artinya, soal ini merupakan kasus kombinasi. Karena dalam soal ini terdapat 10 pemain bola voli dan akan dipilih 6 pemain inti, artinya soal ini dapat kita tulis dengan kombinasi 6 dari 10. Kita ingat kembali ya teman-teman, bahwa kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan N dikurangi R difaktorialkan. Kombinasi 6 dari 10 adalah 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikalikan dengan 10 dikurangi 6 difaktorialkan. Kita tuliskan bagian penyebutnya dulu ya. 6 faktorial dikalikan dengan 10 kurangi 6 difaktorialkan, hasilnya adalah 4 faktorial. 10 faktorial bisa kita jabarkan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. 6 faktorialnya bisa kita coret, sehingga tersisa 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi dengan 4 faktorial yang bisa kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 2 adalah 8 yang bisa kita coret dengan 8 di sini. Kemudian 3 bisa kita coret dengan 9, menghasilkan 3. Hasilnya adalah 10 kali 3 kali 7 sama dengan 210. Artinya, banyaknya susunan pemain yang mungkin terjadi adalah 210 susunan. Masih bisa dipahami ya teman-teman? Rizka memiliki 6 tangkai bunga yang berbeda-beda warnanya. Dari bunga-bunga tersebut akan dibuat rangkaian bunga yang terdiri dari 3 warna. Ada berapa banyak cara untuk menyusun rangkaian bunga tersebut? Misalkan nih, 6 tangkai bunga yang berbeda-beda warnanya tersebut adalah A, B, C, D, E, dan F. Kemudian, misalkan rangkaian bunga yang terdiri dari 3 warna yang terpilih adalah A, B, dan C. Hal ini akan sama ketika yang terpilih adalah B, A, dan C. Sehingga soal ini merupakan kasus kombinasi. Dari soal ini terdapat 6 tangkai dan akan dipilih 3. Maka bisa kita tulis dengan kombinasi 3 dari 6. Kita ingat kembali bahwa kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia adalah
N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan N dikurangi R difaktorialkan. Berarti kombinasi 3 dari 6 dapat kita kerjakan dengan 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan 6 dikurangi 3 difaktorialkan. Kita kerjakan bagian penyebutnya terlebih dahulu. 3 faktorial dikalikan dengan 6 dikurangi 3 difaktorialkan, hasilnya adalah 3 faktorial. 6 faktorial bisa kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial ini bisa kita coret ya. Maka tersisa 6 kali 5 kali 4 dibagi dengan 3 faktorial yang dapat dijabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 hasilnya adalah 6 yang dapat kita coret dengan 6 sehingga tersisa 5 kali 4 yang hasilnya adalah 20. Jadi, banyak cara untuk menyusun rangkaian bunga tersebut adalah 20 cara. Bisa dipahami ya teman-teman? Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, tonton video-video kita selanjutnya.